Oh hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trindra Gunawan. Dan di sini saya ingin membuat video untuk tugas UTS saya yang diberikan oleh Pak Justian untuk mata kuliah aplikasi media sosial. Langsung to the point saja. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari media sosial itu sendiri. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antara manusia sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Berikut ini saya ingin membahas tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh beberapa media sosial yang sangat populer. Yang pertama adalah YouTube. YouTube merupakan situs web berbagi video nomor satu di dunia. Beberapa orang juga menyebut YouTube sebagai media sosial berbasis video karena sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa YouTube menjadi situs yang paling pertama diakses ketika seseorang memerlukan video tertentu. Jadi istilahnya kalau misalnya orang ingin mencari tentang binatang, tumbuhan ataupun apapun itu, pasti mereka akan mencari di YouTube. Fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial ini mencakup video anotasi, yang adalah video yang bisa diklik bagian atas atau samping video yang sedang diputar. Biasanya video anotasi ini merupakan video yang masih berkaitan dengan video yang sedang diputar itu sendiri. Fitur berikutnya adalah autoplay, yang adalah algoritma YouTube yang akan mengarahkan penonton ke video yang selanjutnya yang memiliki tema berkaitan dengan video yang ditonton sebelumnya. Fitur berikutnya yang dimiliki YouTube adalah fitur unduh video. Digunakan untuk menyimpan video untuk diputar ulang atau ditonton kembali di kesempatan yang lainnya. Untuk keunggulan dari YouTube itu sendiri adalah bisa menjadi sumber informasi berbagai pihak. Dan berikutnya menjadi media promosi yang baik, sumber hiburan yang kaya akan kreativitas, menjadi sumber penghasilan, dan juga pengguna bisa melakukan live stream di YouTube itu sendiri. Cara menggunakan YouTube itu sangatlah simpel. Pengguna bisa mengakses YouTube dengan atau tanpa akun. Jadi misalnya kita yang menggunakan smartphone bisa membukanya dengan aplikasi atau juga kita bisa mengaksesnya lewat website itu sendiri. Yang menjadi pembedanya adalah pengguna tidak bisa membuat katalog dari apa yang ditonton atau apa yang dia minati kalau misalnya dia tidak memiliki akun itu sendiri. Untuk menonton video, pengguna hanya perlu memasukkan kata kunci dari video yang ingin ia tonton. Media sosial berikutnya yang ingin saya bahas adalah Instagram. Instagram biasanya disebut dengan IG atau Insta. Secara sederhana, definisinya adalah sebuah aplikasi yang bisa dipakai untuk berbagi foto dan video. Dengan aplikasi ini, para pengguna bisa membidik kamera dan mendapatkan foto atau video yang kemudian bisa kita terapkan filter secara digital lalu membagikannya ke sosial media atau jejaring sosial lainnya. Yang unik dari aplikasi ini adalah pengguna bisa memotong foto dengan ukuran persegi layaknya kamera Polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio foto yang kebanyakan digunakan secara digital, yakni 16x9 atau 4x3. Fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial ini mencakup fitur feed atau unggah foto dan video. Di fitur ini user bisa mengupload foto dan video. Mereka juga bisa mengedit video dan foto yang mereka upload sebelum mereka tampilkan di beranda mereka. Fitur berikutnya adalah Insta Story, di mana sama dengan fitur yang sebelumnya. Yang menjadikan pembeda adalah kalau di fitur Instastory ini, apa yang kita upload hanya bisa bertahan 24 jam saja di beranda kita. Fitur berikutnya adalah direct message, yang bisa digunakan oleh user untuk berkirim pesan secara langsung. Keunggulan dari Instagram adalah bisa digunakan untuk jualan online. Banyak sekali pengguna IG yang memakai akunnya untuk berjualan online. Jadi bisa, kalau orang-orang yang mempunyai toko bisa membuka akun IG dan mempromosikan barang-barangnya di situ. Keunggulan lain dari media sosial ini adalah ia bisa dijadikan tempat untuk fanbase atau komunitas tertentu, dan juga bisa digunakan untuk mencari sebuah informasi atau tutorial. Cara menggunakan Instagram, pengguna bisa mengakses atau menggunakan Instagram dengan cara mendownload atau membukanya lewat website. Kemudian membuat akun dan memposting foto dan video. Pengguna juga bisa memfollow orang-orang yang mereka sukai untuk kemudian bisa berharap juga di follow oleh orang yang kita follow tersebut. Aplikasi berikutnya yang ingin saya bahas adalah Twitter. Twitter adalah layanan media sosial
yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, membaca, membalas pesan teks hingga 280 karakter, atau yang biasa disebut juga dengan tweet. Tweet bisa diartikan sebagai pengguna menulis dan membagikan tulisan atau postingan. Sedangkan retweet diartikan sebagai membagikan tulisan pengguna lain ke beranda profil kita. Fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial ini ada mencakup fitur kicauan atau tweet yang saya sudah bahas tadi, yang merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membagikan tulisan, foto, video maupun GIF kepada publik. Fitur berikutnya adalah follow, followers, dan unfollowing, di mana fitur tersebut berfungsi agar pengguna dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan pengguna lain, serta mendapatkan tweet terbaru darinya secara real time melalui beranda Twitternya. Dan fitur lainnya adalah retweet, di mana pengguna dapat membagikan ulang kiriman yang pernah dibuat sebelumnya, baik itu kiriman sendiri ataupun kiriman pengguna lain. Fungsi ini dapat dimanfaatkan ketika kiriman relevan dengan keadaan yang sedang terjadi. Keunggulan dari Twitter itu sendiri, yang pertama bisa digunakan sebagai media berbagi dan bertukar informasi, dan bisa digunakan oleh user untuk mendapatkan informasi yang up to date. Twitter juga bisa digunakan sebagai media hiburan yang seru dan menyenangkan. Cara menggunakan Twitter, pengguna yang tidak memiliki akun hanya bisa mengakses Twitter dan melihat tweet dan retweet yang dibuat oleh pengguna lain. Untuk berpartisipasi di tweet itu sendiri, kita sebagai pengguna harus memiliki akun. Setelah memiliki akun, pengguna baru bisa men-tweet dan retweet apa yang mereka inginkan, seperti yang saya bilang tadi. Yang aplikasi media sosial berikutnya yang ingin saya bahas adalah Facebook. Facebook merupakan situs layanan jejaring sosial di mana para penggunanya bisa membagikan foto, teks berupa status, link atau kabar terbaru. Penggunanya juga bisa memposting komentar dan emoji pada postingan pengguna lainnya. Masing-masing pengguna juga bisa membagikan status milik pengguna lain hanya bila status tersebut diatur publik oleh pemiliknya. Fitur-fitur yang unik yang disediakan oleh media sosial ini adalah Anda bisa mengobrol langsung dengan teman yang sedang online melalui FB Messenger atau Facebook Messenger. Saat chatting, pengguna juga bisa melakukan panggilan video. Jadi kalau misalnya pada saat FB Messenger itu tidak cukup, dia bisa beralih ke video call melalui Facebook Messenger itu sendiri langsung. Facebook memiliki fitur opsi monetisasi yang memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan uang. Facebook juga memiliki fitur live streaming sama seperti di YouTube tadi. Keunggulan dari Facebook adalah bisa digunakan sebagai platform untuk mencari lowongan kerja. Dan di sini pengguna juga bisa mendapatkan uang bila Facebooknya dimonetisasi. Jadi akunnya dibuat untuk bisa dimonetisasikan. Bahkan bisa dijadikan ajang untuk bertemu teman lama yang sudah tidak pernah bertemu. Cara menggunakan Facebook, pengguna yang tidak memiliki akun hanya bisa mengakses Facebook dan melihat postingan yang dibuat oleh pengguna lain. Sama seperti media-media sosial sebelumnya. Agar pengguna bisa berpartisipasi, pengguna harus memiliki akun. Setelah memiliki akun, baru bisa kita sebagai pengguna mengakses dan juga memposting apa yang kita inginkan. Fitur aplikasi media sosial berikutnya yang ingin saya bahas adalah TikTok. TikTok adalah sebuah jejaring sosial media dan platform untuk video musik, di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi video klip pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman-teman ataupun seluruh media atau seluruh dunia. Fitur unik yang disediakan oleh TikTok ini sendiri adalah fitur voice changer, di mana pengguna dapat mengubah suaranya dalam video yang mereka buat dengan beragam efek suara yang berbeda-beda. Fitur berikutnya adalah Beautify, yang dapat membuat wajah para pengguna akan jauh lebih cantik atau lebih tampan, bahkan terlihat lebih keren dan juga unik. Fitur lainnya adalah Auto Caption, yang memungkinkan kreator konten TikTok menyertakan subtitle ataupun terjemahan yang dibuat secara otomatis oleh aplikasi itu sendiri. Keunggulan dari TikTok itu sendiri adalah membuat filter beragam yang sangat bermacam-macam sehingga para penggunanya bisa memakainya secara bergantian. Keunggulan berikutnya adalah bisa menggunakan background musik pilihan untuk menambahkan musik latar agar video kita itu terkesan lebih hidup. Keunggulan lainnya adalah tempat berkumpulnya orang-orang berkreasi. Jadi istilahnya banyak orang-orang yang kreatif pasti memposting di TikTok. Cara menggunakan TikTok itu sendiri, penggunanya tidak memerlukan akun untuk menonton video di aplikasi ini.
kecuali pengguna ingin memposting sama seperti media-media sosial sebelumnya. Mungkin sampai situ saja kali mungkin ya video untuk tugas UTS saya. Kurang lebihnya bisa diposting di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke video saya dulu, tugas saya.